setelah ke kebun kurma, tujuan berikutnya yaitu Jabal Uhud, di mana Jabal Uhud itu merupakan gunung yang mungkin dijanjikan surga ya, dan di mana di sana itu merupakan saksi syahidah para syuhada. Di Gunung Uhud ini juga beberapa peristiwa kekalahan kaum muslimin di waktu perang Uhud karena tergiurnya pada harta ghanimah atau harta rampasan. Jadi di Jabal Uhud atau Gunung Uhud ini juga menimpa kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kesedihan Rasulullah SAW, terpukulnya hati Rasulullah SAW di Gunung Uhud ini karena pamannya yang bernama Sayyidina Hamzah Abu Thalib itu terbunuh di perang Uhud, mengumpulkan beberapa tentara kaum muslimin itu sebanyak 1000, karena di situ ada kaum munafik itu yang 300 balik di pertengahan karena kena hasutan oleh Abu Sufyan. Biasanya kalau kita ikut perang, kalau kita mati nanti kita meninggalkan anak dan istri, siapa yang akan membekali? Maka yang 300 itu kembali di pertengahan jalan, kembali ke kota Mekah. Jadi para kaum muslimin itu cuma berjumlah 700. Yang 50 diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu untuk menaik ke Bukit Ar-Rimah. Jadi yang 50 diperintah oleh Rasulullah untuk naik ke Bukit Ar-Rimah atau Bukit para Pemanah, jangan turun baik menang maupun kalah. Di waktu itu kaum kafir Quraisy kalah karena kaum muslimin melihat harta yang sudah ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy, maka para pemanah yang berada di atas bukit tersebut turun untuk mengambil harta ghanimah tersebut atau harta rampasan. Maka yang 45 itu turun, tinggal 5 di atas bukit tersebut. Kaum kafir Quraisy itu dipimpin, pasukan yang berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid sebelum masuk Islam itu memimpin di perang Uhud, memimpin tentara berkuda. Jadi Khalid bin Walid melihat kaum muslimin sudah kelihatan turun dari Gunung Ar-Rimah tersebut, maka Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Akhirnya yang 5 di atas itu dipanah oleh Khalid bin Walid dan juga yang di bawah, maka yang terbunuh di perang Uhud itu adalah 70 kaum muslimin. Di antaranya paman Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Hamzah dan juga Mus'ab bin Umair. Gunung Uhud ini nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditaruh di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Gunung Uhud ini cinta kepada Rasulullah. Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Saya cinta kepada Uhud, sebaliknya Gunung Uhud cinta kepada Rasulullah. Gunung aja, batu saja itu cinta kepada Rasulullah, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, insya Allah kita nanti berjumpa dengan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelah kiri yang banyak orang naik, ini adalah Jabal Ar-Rimah atau Gunung para Pemanah. Jadi yang 50 para pemanah dulu ada di atas bukit ini. Jadi Rasulullah memerintahkan para pemanah jangan turun baik menang maupun kalah. Dan yang di depannya ini adalah Masjid Syuhada. Jadi Rasulullah SAW dulu bersama para sahabatnya salat di sini. Jadi ini sudah direnovasi. Ini bangunan sejak Sayyidina Umar bin Utsman bin Abdul Aziz.
ini udah direnovasi semua. Kalau dulu bukan seperti ini bangunan-bangunan. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها Jabal Uhud, Jabal Uhud, gunung satu. Nih, gunungnya kemerah-merahan. Oh, oleh. Ini 70 syahid syuhada. Ini 3 syahid, Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsh. Ini Jabal Uhud min Jibal Jannah, ini Jabal Ar-Rumah. Dalam sama-sama bil barakah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليك. السلام عليك يا سيدنا يا سيدنا يا حمزة يا حمزة يا عم رسول الله يا عم حبيب الله يا أنا حبيب الله يا عم المصطفى يا عم المصطفى يا أسد الله يا أسد الله وأسد رسوله وأسد الرسول. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين نسأل الله لنا ولكم الأجر والعافية اللهم لا تفتنا من بعدهم ولا تحرمنا من أجرهم واغفر لنا ولهم اللهم أكرم مقامهم وارفع درجاتهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين Ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah di depan kita ini ada 70 para syuhada Uhud, yang diantaranya yaitu Sayyidina Hamzah dan Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Jahsh meninggal. Ini 40 tahun dulu pernah mengalami kebanjiran, bahkan sampai mayatnya itu terlentang di atas air. Bahkan kain kapan yang sudah puluhan tahun, yang sudah ribuan tahun, itu masih utuh, darah masih mengalir. Makanya ini juga disebut masuknya surga tanpa hisab. Dan yang di depan belakang kita ini adalah Gunung Uhud. Gunung Uhud dari sini sampai ke sana panjangnya perkiraan 70 meter ya, sampai ke sana. Tidak ada gunung lagi, warnanya beda. Ini warnanya kemerah-merahan karena gunung ini dulu pernah ditawarkan kepada Rasulullah untuk dijadikan emas. Ini adalah gunung. Di belakangnya itu, di belakang Uhud ini ada gua yang mana Rasulullah SAW naik ke atas bukit tersebut setelah Rasulullah gigi geraham ini pecah karena oleh kena pedangnya oleh kaum kafir Quraisy sampai bergelumuran darah di atas tersebut. Jadi syaitan iblis juga menteriaki bahwa Rasulullah itu sudah tewas. Bahkan pakaian besi Rasulullah itu banyak yang pecah. Dan akhirnya digantikan kepada panji-panji Islam itu digantikan kepada Sayyidina Ali. Jadi semoga para jemaah semua nanti bisa melihat di surganya Allah SWT, melihat karena gunung ini nanti akan diangkat oleh Allah, ditaruh di depan pintu surganya Allah SWT. Semoga di
siang hari ini kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga keluarga kita yang sudah tiada, semoga nanti dikumpulkan bersama para syuhada. Amin, amin ya rabbal alamin.